Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5, pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang hidup indah dengan berbagi. Sebelum kita mulai pelajaran, pagi ini kita berdoa dulu bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Dipersilakan untuk ketua kelas untuk memimpin berdoa dulu. Ya, berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga dengan doa kita tadi Allah akan memberikan kesehatan, keselamatan kepada kita semua, memberikan ilmu yang bermanfaat dan juga berkah. Anak-anakku yang saya cintai, pagi ini kita akan belajar tentang hidup indah dengan berbagi, yaitu dengan zakat, infak, sedekah, dan juga hadiah. Islam mengajarkan akhlak yang paling baik yang berkaitan dengan harta. Pada dasarnya harta adalah titipan Allah, amanah dari Allah. Maka kita harus merawatnya dan membelanjakannya dengan betul dan benar. Kita mengeluarkan harta untuk zakat, untuk infak, sedekah, atau pemberian hadiah. Berikut akan dibahas mengenai zakat, infak, dan juga hadiah. Karena dari keempat tersebut akan bermacam-macam yang akan kita bahas nanti satu persatu. Yang pertama yaitu zakat. Zakat secara bahasa berasal dari kata Arab yaitu zaka yang artinya menyucikan, berkembang. Adapun secara istilah, zakat adalah mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada golongan penerima zakat dengan syarat yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Zakat merupakan salah satu ibadah yang menjadi pondasi keislaman. Zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan juga zakat mal. Zakat fitrah atau artinya adalah zakat jiwa atau mensucikan jiwa, membersihkan jiwa kita. Zakat fitrah kita keluarkan setiap bulan Ramadan. Zakat fitrah mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Zakat fitrah dikeluarkan dengan ketentuan dan juga syarat. Berbentuk makanan pokok dan juga ada ketentuan berat yang harus kita keluarkan, yang harus kita bayar. Hukum zakat fitrah adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi syarat wajib zakat. Adapun syarat wajib zakat adalah beragama Islam, lahir sebelum matahari terbenam, memiliki kelebihan makanan saat hari raya Idul Fitri, dan mampu menafkahi keluarga. Zakat fitrah harus memiliki rukun-rukun sebagai berikut. 1. Niat berzakat untuk dirinya sendiri serta orang-orang yang menjadi tanggungannya. Nomor 2 yaitu adanya orang yang berzakat atau muzaki, orang yang mengeluarkan zakat, disebut muzaki. Nomor 3 adanya orang yang menerima zakat atau mustahik. Yang menerima zakat yang akan kita berikan ada orang yang menerimanya, disebut mustahik. Yang nomor 4 adanya barang atau makanan pokok yang akan kita zakatkan. Benda yang akan kita zakatkan berupa makanan pokok. Yang kedua yaitu zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta benda. Zakat mal artinya harta yang dikeluarkan oleh seseorang sesuai ketentuan syariat yang berlaku. Adapun zakat mal ada beberapa macam yaitu zakat hasil perniagaan, zakat dari hasil pertanian, zakat dari hasil perkebunan,
zakat dari perikanan, zakat dari peternakan, zakat dari barang temuan atau riskas, zakat dari emas dan perak, kemudian zakat penghasilan atau zakat profesi atau yang sering kita kenal dengan gaji. Adapun ketentuan harta yang dizakatkan adalah milik sendiri, diperoleh dengan cara yang baik, harta yang berkembang, serta mencapai haul dan nisab. Haul itu, nisab adalah jumlah kepemilikan yang harus dizakati. Adapun haul adalah sudah mencapai 1 tahun. Waktu yang ditentukan dari harta yang harus kita zakati yaitu setelah mencapai 1 tahun, itu namanya mencapai haul. Lanjut, nomor 2 yang akan kita bahas adalah tentang infak. Secara bahasa, kata infak berasal dari bahasa Arab. Anfaqo yunfiqu infaqon, yang artinya mengeluarkan atau menafkahkan. Infak secara istilah adalah mengeluarkan atau membelanjakan sebagian harta yang dimiliki di jalan Allah untuk kepentingan dan kemaslahatan umum. Mengeluarkan infak harus disertai dengan keikhlasan untuk mencapai ridho Allah, untuk mengharapkan ridho Allah. Di antara keutamaan yang diperoleh orang berinfak adalah akan didoakan oleh para malaikat. Infak berbeda dengan zakat. Infak tidak dibatasi dengan ketentuan yang berlaku dalam zakat. Harta yang diinfakkan juga tidak harus mencapai nisab atau haul. Harta yang diinfakkan tidak hanya diberikan kepada orang tertentu, tetapi siapa saja yang boleh diberikan infak. Misalnya kepada kerabat kita, kepada saudara kita, kepada orang tua kita, kepada guru-guru atau orang yang membutuhkan pada saat itu. Anak-anakku yang saya cintai, lanjut kita akan pembahasan yang nomor 3 yaitu sedekah. Sedekah berasal dari bahasa Arab yaitu sodaqotun, yang artinya adalah sedekah atau berderma, pemberian. Sedekah adalah pemberian bantuan atau pertolongan kepada orang lain dalam bentuk harta, tenaga, sikap, ide, pikiran, atau yang lainnya. Hanya untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sedekah tidak hanya dilakukan dengan harta saja, namun bisa dilakukan dengan apapun, misalnya memberikan senyuman. Memberikan senyuman kepada teman kita itu sudah termasuk sedekah. Menyingkirkan gangguan ranting-ranting yang ada di jalan kita singkirkan supaya orang yang lewat tidak terganggu oleh ranting tersebut, itu juga termasuk sedekah. Cakupan sedekah akan lebih luas daripada infak. Orang yang senantiasa bersedekah akan ringan tangan untuk membantu orang lain dan akan terhindar dari sifat kikir dan juga pelit dan juga sifat serakah. Kita akan terhindar dari sifat tersebut. Adapun tata cara bersedekah sebagai berikut. 1. Diberikan secara sembunyi-sembunyi, tidak dipamer-pamerkan, tidak terang-terangan. Yang nomor 2, sedekah dapat diberikan kepada seseorang setiap saat. Dan yang baik itu ada di bulan Ramadan, karena pahalanya akan berlipat ganda. Nomor 3, jumlahnya tidak dibatasi. Karena bersedekah itu bisa memberikan semampu kita. Nomor 4, diutamakan kepada orang sangat yang membutuhkan, contohnya kepada fakir miskin atau orang yang sangat membutuhkan pada saat itu. Nomor 5, bersedekah dengan barang yang halal, yang baik.
Nomor 6, bersedekah kepada kerabat yang dekat, tetangga terdekat, atau saudara kita yang lebih dekat yang ada berada di sekeliling kita. Anak-anakku yang saya cintai, lanjut kita pada materi yang keempat, yaitu hadiah. Hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya. Hadiah juga dapat diberikan melalui pujian atau ucapan yang baik untuk memotivasi seseorang. Contohnya, jika anak didik kita mendapatkan nilai bagus, maka akan diberikan hadiah berupa pujian. Itu sebuah hadiah. Hukum pemberian hadiah adalah mubah. Pemberian hadiah bisa menjadi haram apabila untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan tanpa melalui jalan yang benar. Contohnya, memberi hadiah agar memperoleh jabatan yang tinggi. Memberikan hadiah agar lolos dari hukuman. Itu bisa menjadi haram karena kita memberikan hadiah dengan sesuatu yang tidak baik. Saling memberi hadiah termasuk perbuatan yang terpuji karena dapat memberikan manfaat, di antaranya menumbuhkan rasa cinta dan persaudaraan. Mendorong seseorang untuk lebih maju lagi karena sudah diberi hadiah, kita semangat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berjabat tanganlah maka akan hilang rasa dendam dan dengki. Dan saling memberi hadiahlah, maka kalian akan menjadi saling mencintai. Hadis riwayat Malik. Anak-anakku yang saya cintai, hikmah dari berbagi, hikmah dari kita memberi zakat, infak, sedekah, dan juga hadiah. Itu hikmahnya banyak sekali yang akan kita terima. Contohnya yaitu nomor 1, akan dilipat gandakan rezekinya. Dengan kita saling berbagi, kita akan mendapatkan rezeki yang berlipat-lipat. Nomor 2 yaitu menghapus sifat kikir, sifat pelit, sifat rakus, sifat tamak. Kita akan terjauhkan dari sifat tersebut. Yang nomor 3, membersihkan harta. Apa yang sudah kita dapat, apa yang sudah kita terima, apa yang sudah kita hasilkan, itu kita sucikan, kita bersihkan dengan berbagi. Nomor 4, menolak musibah. Dengan kita berbagi kepada sesama dan dengan ketentuan yang sudah ditentukan, maka kita akan jauh dari musibah, karena orang-orang yang kita beri, karena orang-orang yang kita berikan harta benda dari sebagian yang kita miliki akan mendoakan kita. Mereka akan sangat berterima kasih dengan apa yang telah kita berikan. Yang nomor 5 yaitu akan membantu orang yang sedang kesusahan, yang sedang kekurangan, yang sedang membutuhkan. Jadi hikmah dari kita berbagi itu banyak sekali. Hikmahnya akan kembali kepada kita. Jadi jangan bosan-bosan kita untuk selalu berbagi kepada sesama. Anak-anakku yang saya cintai, kiranya materi hari ini adalah tentang berbagi. Anak-anakku nanti setelah ini mengerjakan soal-soal tentang berbagi yang sudah dirangkum di dalam LKS. Nanti dikerjakan di rumah menjadi PR. Dikerjakan di rumah, besok kita koreksi bersama. Kiranya dari Bu Guru cukup sekian. Apabila ada salah, apabila ada sesuatu yang tidak benar, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.